Gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi. Jangan lari ke sana kemari, lo arahin ke admin. Kita bisa melihat bagaimana perasaan seorang suami ketika mendengar istrinya itu dicabuli oleh seseorang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Kasus Ratu Qori yang menyeret RA Habib Rifqi Al-Habsyi atas perbuatan cabulnya di satu hotel kepada Ratu Qori. Sekarang dibahas di Pada Suka TV dengan menghadirkan narasumber Ratu Qori itu sendiri dan juga seorang laki-laki yang masih sah sebagai suaminya. Nah, di sisi lain Habib Rifqi Al-Habsyi ini dia merasa difitnah dan melaporkan beberapa media sosial. Ini kok lucu sekali karena dari pihak Ratu Qori ini secara tegas menantang untuk bertemu, untuk mengklarifikasi kebenarannya. Juga permintaan klarifikasi yang dilakukan oleh suaminya. Ini sangat miris sekali kawannya. Miris sekali karena setelah dia melakukan perbuatan yang sangat biadab tersebut, dia bukan justru meminta maaf, tidak bisa melihat iktikad baik dari suaminya. Kita bisa melihat bagaimana perasaan seorang suami ketika mendengar istrinya itu dicabuli oleh seseorang yang sebelumnya dia itu dianggap sebuah panutan. Bahkan dia sendiri mengaku salah satu fan dari HRA ini. Ini kita berbicara bagaimana perasaan seorang suami. Kalau saya pribadi ini melihat kejadian ini sangat menyesakkan dada lah. Saya sebagai seorang laki-laki pastinya akan bisa merasakan apa yang terjadi pada perasaan Mas suami si Ratu Qori ini ya. Saya acung jempol karena masih bisa mengontrol nafsu hewani ya. Karena sebagian besar orang ketika mendapati kasus-kasus yang seperti ini, waduh, itu ngeri sekali kawan ya. Terutama kalau naudzubillah, kalau itu terjadi di kalangan adat tertentu seperti Madura, wallahu alam itu nggak akan seperti ini. Wallahu alam. Karena jangankan sampai kasus seperti ini, pernah beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan terakhir inilah, kita menemukan satu postingan seseorang yang dengan dengan luka menganga di perutnya itu ya. Dan menurut kabarnya dia seorang pedagang yang tiap hari menjajakan dagangannya. Kemudian suatu saat dianggap melecehkan salah satu wanita dengan memegangi pantatnya. Lalu apa yang terjadi kawan? Yang terjadi sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Si suami ngamuk dan tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, itu contoh bagaimana pada umumnya orang akan kalap ya. Kalau saya melihat dari suami Ratu Qori ini masih luar biasa, bisa mengontrol emosinya. Sehingga RA ini tidak perlu banyak bermacam-macam, cukup hanya mengklarifikasi dan mengakui. Dan suami ini marah besar karena melihat RA ini tidak justru punya iktikad baik, tidak punya iktikad bagus untuk mengklarifikasi dan meminta maaf, tetapi justru menganggap ini sebuah fitnah. Beberapa akun yang dianggap telah memfitnah. Apa yang membuat ya Anda itu berkonsultasi dengan oknum Habib ini? Dan kenalnya di mana?
Iya, saya pertamanya itu nge-scroll sosial media, yaitu TikTok. Ya kan, saya ngeliat ceramah-ceramah dari berbagai Habib-Habib, terus dia lewat terus gitu. Saya tertarik juga karena di situ ada cerita tentang bagaimana perlakuan istri dan suami gitu, baiknya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian saya tertarik gitu Pak, saya tertarik, ya saya memberi ucap salam di Instagram sebagaimana orang-orang jemaah lainnya mengucapkan salam gitu. Terus akhirnya dibalas dengan baik dengan beliau. Di situ berbincang-bincang, saya juga udah sharing bahwa saya dengan suami pada saat ini ada kerenggangan gitu. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari suami saya pada saat itu kan. Jadi saya tuh niatnya memang ingin mendapatkan pencerahan gitu. Memang di situ beliau seperti ini, Kori, seperti ini. Nah, ada lain kesempatan saya bertemu dengan beliau. Pas pada saat itu di tanggal sekian saya udah mau berangkat, tapi saya tanya, apa ini kita ketemu di kajian? Saya sudah nanya seperti itu. Tidak ada, hari ini Habib tidak ada kajian. Terus aku tanya gitu, ya kita ketemu di restoran saja. Namanya saya sudah siap-siap, saya juga pengen bersilaturahmi. Akhirnya saya datang dari Serang menuju Jakarta. Iya, lalu kami berbincang-bincang di restoran tersebut selama 2 jam. Ketika saya mau pulang, ditawarinlah kamar yang seperti sudah dibicarakan sama Gus ini. Oke, iya. Jadi ketika ditawarin kamar, kemudian saya tidak, karena ada suaminya itu ya, bisa ditebak sendiri apakah ada sesuatu kejadian yang luar biasa ketika itu setelah ditawarin kamar, kemudian katanya Habib sendiri masuk ke kamar Anda? Itu saya benar-benar shock kan, dan saya juga bilang bagaimana ketika saya di situ sedang tidak berbusana atau ganti baju, ada niat apa beliau masuk tanpa ketok gitu. Walaupun memang itu kamar sudah dibayar oleh beliau, tapi saya pikir itu adalah hak sepenuhnya untuk saya Pak. Tapi di situ, dan demi Allah saya nggak tahu bahwa dia punya kartu aksesnya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya lebih berhati-hati gitu kan. Di situ dia masuk, saya juga ya namanya di situ saya tamu, dia yang bayar, saya persilakan dia masuk. Saya juga masih punya etika, silakan masuk. Dia. Bung Rahmat. Iya, Pak Yusuf. Ketika istri Anda pergi menemui si oknum ini, itu pamit? Dia memang ada bilang, ya nanti aku mau kajian. Aku mau bertemu sama Erna. Ya sudah, hati-hati, saya bilang. Iya. Yakin kan kamu pergi? Iya ya, ngaji kok. Oh, ya udah, nanti kalau kajiannya bagus, saya juga ikut, saya bilang kayak gitu. Oke. Terus setelah beberapa jam, saya lagi bekerja. Anda bekerja ya? Saya telepon, memang ada satu kali. Diangkat? Nggak diangkat karena mungkin dicas atau apa, nggak tahu saya ya. Iya. Terus kelang beberapa jam lagi dia video call saya gitu. Berada di mana? Udah dalam kamar hotel sama temennya. Loh, kamu sama siapa? Sama si Mila. Oh, habis ngapain? Ada ngobrol-ngobrol aja tadi masalah bisnis ini itu, nanti ayah kesini ya gitu. Kita bisnis bareng sama RA. Oh, tapi saya nggak percaya. Iya. Saya nggak percaya. Kelang beberapa minggu, 2 mingguan lah. Terus mungkin istri saya merasa tidak enak hati gitu ya. Karena saya tuh, saya kerja tahu sendiri Pak, karena kita punya anak 3. Jadi saya kerja terus, nggak ada pikir kemana-mana. Jadi dia tiba-tiba kayak kasihan mungkin ya, dia ngaku gitu. Ya, maafin aku udah berbuat dosa yang sangat besar. Lemes saya Pak. Iya. Drop. Jujur, dan Anda meminta keadilan terhadap RA. Apa yang akan Anda tuntut dari RA, dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap RA, terhadap eksiden ini? RA, gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi. Jangan lari kesana kemari, lo arahin ke admin. Apain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang.
Gua 3 bulan di sini udah gak kerja gara-gara lo. Hah? Rumah tangga gua hancur. Hah? Semua keluarga gua hancur tau gak lo?